lagi bersama saya, Raisa Hadiman. Saya adalah psikolog klinis dan perkembangan dari anak sampai remaja. Kali ini saya mau bahas tentang putus cinta atau breakups. Oke, jadi putus cinta atau breakups ini bisa dibilang merupakan masalah umum yang terjadi pada remaja. Ya, mungkin untuk beberapa orang ngapain sih putus cinta aja dibahas, tapi bagi saya sendiri tidak ada masalah yang terlalu ringan atau terlalu berat untuk dibahas. Tujuan saya buat video ini adalah ingin mengajak seluruh remaja atau siapapun yang mungkin menonton video ini bahwa what are you feeling right now is acceptable gitu, bahwa ini adalah masalah yang umum terjadi dan it's okay kalau misalnya kamu sedang ada di fase ini. Jadi, putus cinta atau breakup, saya pengen menegaskan dulu nih, menyamakan persepsi di awal bahwa putus cinta atau breakup itu tidak selalu yang tadinya pacaran, kemudian putus, itu dikatakan breakup. Tapi, yang tadinya kita punya kedekatan dengan seseorang, kemudian kedekatan itu tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi, dan kita merasa kehilangan, itu juga bisa dikatakan breakup atau putus cinta atau patah hati. Nah, ternyata putus cinta atau breakups itu ada 7 fase atau ada 7 stage. Nah, stage yang pertama adalah desperate for answers. Jadi di stage ini, stage awal, kita merasa sangat ingin mendapat jawaban atau kita terus-menerus bertanya, kenapa sih kok harus udahan? Kenapa ya kok nggak bisa dilanjutin? Kenapa sih kok tiba-tiba harus ngalamin kayak gini? Gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di stage yang pertama ini. Gitu. Kemudian stage yang kedua adalah denial atau merasa kayaknya ini cuma mimpi, kayaknya kemarin itu cuma kesalahpahaman, kayaknya itu masih bisa diperbaiki, kayaknya kita masih baik-baik aja gitu. Jadi kita masih berusaha untuk menganggap bahwa hal ini adalah cuma mimpi atau bukan kenyataan. Kemudian stage yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Nah, pada stage ini biasanya kita berusaha untuk tawar-menawar. Bisa nggak ya kalau balik lagi? Gitu. Bisa nggak ya kalau kita mengulang hubungan dari awal? Bisa nggak ya kalau kita memperbaiki lagi supaya kesalahan-kesalahan yang lama gak terulang dan kita bisa kembali berhubungan gitu. Nah, bargaining ini uniknya tidak hanya dilakukan kita dengan pasangan, tapi kadang-kadang kita tuh juga bargaining dengan diri kita sendiri gitu. Walaupun kita udah tahu kita sebenarnya memang mau udahan, tapi kita masih bargaining, masih tawar-menawar. Kayaknya kalau ininya diperbaikin, saya masih bisa lanjut sih. Kayaknya kalau dia berubah ininya, saya masih akan mempertimbangkan untuk lanjut sih, gitu. Jadi bargaining gak hanya dengan pasangan, tapi kadang-kadang kita juga bargaining dengan diri kita sendiri. Stage yang keempat adalah setelah bargaining atau kita tawar-menawar, stage yang keempat adalah relapse atau kita kembali terjatuh ke pelukan yang sama aja. Atau kita kembali merasa bahwa oke deh, kayaknya saya balikan sama dia gitu. Saya nggak sanggup, saya belum sanggup udahan, saya belum sanggup jauh dari dia, dan akhirnya saya pengen kembali lagi aja sama dia gitu. Nah, seringkali hal ini terjadi karena pada saat bargaining kita merasa kayaknya masih bisa diperbaiki gitu, atau tawar-menawarnya berhasil, makanya akhirnya relapse gitu. Yang kelima adalah anger. Nah, setelah tahap bargaining dan juga relapse, itu seringkali yang muncul adalah anger. Jadi pada saat relapse itu nggak selalu kembali ya, bisa juga kita relapse itu adalah menemukan suatu harapan untuk kembali sama dia gitu. Tapi ketika hal tersebut ternyata tidak berhasil, yang sering muncul adalah anger gitu. Karena kenapa? Karena kita merasakan kekecewaan yang besar. Saya sudah berusaha nih, ingin kembali, saya sudah berusaha mau memperbaiki hubungan, tapi kok ternyata kenapa ya hubungan ini kok nggak berjalan? Angernya belum tentu sama pasangan, bisa juga sama diri sendiri, atau bisa juga lebih ke greget gitu. Kenapa sih hubungan ini nggak bisa berlanjut? Tapi ada beberapa kondisi juga yang mana kita angernya sama pasangan, karena merasa dikhianati, dibohongin, dan lain sebagainya. Kemudian fase selanjutnya atau fase keenam adalah initial acceptance. Jadi di fase ke-6 ini kita mulai merasa bahwa oh ya udah deh, mungkin memang hidup saya lebih oke atau lebih baik ketika hal ini terjadi gitu. Kadang-kadang di fase ke-6 ini kita baru ngelihat bahwa iya ya, kok dulu bodoh banget sih bisa kayak gini. Kok dulu bodoh banget sih sampai minta-minta segitunya misalnya.
atau kok dulu bodoh banget sih mau sama orang itu. Seringkali yang muncul tuh pikiran-pikirannya kayak gitu tuh, gitu. Kok dulu mau aja sih diperlakukan kayak gini dan gini gitu. Dia kan gini. Nah, mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu di acceptance. Tapi kita udah mulai ngerasa bahwa oh ya udahlah, itu bagian dari masa lalu saya yang sudah selesai sekarang. Kemudian fase terakhir atau fase ketujuh adalah redirected hope. Jadi kita mulai merasa bahwa oh ya, saya ada harapan baru, saya udah mau melangkah ke depan, atau yang biasanya orang-orang sebut dengan move on. Yeay! Jadi itu dia 7 fase atau 7 stage yang dialami ketika kita breakups atau putus cinta. Nah, ketujuh-tujuhnya ini belum tentu dialami oleh semua orang. Ya, jadi bisa jadi kita hanya mengalami fase 1, kemudian langsung fase 1 yaitu desperate for answers, kemudian kita langsung denial gitu. Tapi kemudian kita nggak mengalami bargaining atau relapse, kita langsung ke anger dan kemudian ya kita langsung accept dan bisa redirected hope gitu. Nah, tapi kebanyakan atau kalau dirangkum secara umum 7 fase inilah yang dirasakan. Tapi lagi-lagi tidak semuanya merasakan 7-7-nya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Journal of Positive Psychology mengatakan bahwa 71% responden dari 1.404 universitas mengatakan bahwa mereka mengalami fase-fase breakups atau putus cinta itu selama kurang lebih 11 minggu. Atau 11 minggu itu artinya kurang lebih 3 bulan. Yay. Kurang lebih 3 bulan kurang ya. Nah, itu 71%. Sementara sisanya mengalami ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Ya. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang baru ngerasa, ya nih saya putus sama mantan saya udah 2 minggu, tapi saya stres banget, saya sedih banget dan bla bla bla. It's okay, you are not alone. Ingatlah bahwa 71% orang di luar sana yang putus cinta juga merasakan hal yang sama kayak yang sedang kamu rasakan sekarang, gitu. Tapi ada juga sih yang dari sebelum putus udah move on duluan. Itu juga ada juga yang fase-fase ini nggak dilewati karena memang dari awalnya kayak udah mati rasa. Itu juga bisa. Atau bisa juga kondisi ini jadi berlarut-larut gitu. Nah, oleh karena itu yang mau saya ajak di sini adalah kalau misalnya kamu sedang merasakan putus cinta dan kamu ada di fase-fase ini, tapi kamu masih ada dalam rentang kurang lebih 11 minggu, it's okay, just accept that kamu saat ini sedang dalam fase putus cinta gitu. Tapi kalau misalnya hal ini jadi berlarut-larut, nah hal itu yang bahaya, dan apalagi kalau itu sampai terus-menerus mengganggu keseharian atau produktivitas kamu, jadi nggak mau belajar, jadi nggak mau berelasi sama teman, jadi intinya jadi membuat kita nggak produktif, itu yang dinamakan perlu bantuan. Tapi kalau misalnya kamu lagi-lagi masih dalam fase putus cinta, yang mana itu adalah hal yang wajar, masih kurang lebih ada dalam rentang 11 minggu, it's okay, semuanya akan berlalu pada waktunya. Yang penting kamu punya keinginan untuk terus lebih baik dari hari ke hari. Gitu. Oke, sekian yang mau saya share di video kali ini. Mudah-mudahan cukup bisa membantu ya. It's okay, you are not alone. Kalau misalnya kamu saat ini sedang putus cinta, 71% orang yang putus cinta di luar sana juga sedang merasakan apa yang kamu rasakan. Oke deh, sampai di sini aja. Untuk yang punya topik-topik psikologi yang pengen dibahas di video-video saya berikutnya, bisa tolong kasih saran, ditulis di kolom komen, atau bisa kasih informasinya ke saya, DM di Instagram @praisahadiman. Oke, ditunggu banget sarannya karena saya pengen nyetok nih kira-kira topik-topik apa aja yang bisa dibahas di video YouTube saya berikutnya. Oke, kalau gitu untuk yang tertarik dengan topik-topik psikologi seputar anak, remaja, parenting, family, atau yang mau berbaik hati mengembangkan channel ini, boleh tolong di like, comment, and subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!